Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang luar biasa, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam setiap hari hidup kita punya cermin yang begitu besar dan begitu dalam untuk kita berkaca. Tidak hanya cuma melihat luar, bagian luar dari hidup kita atau wajah kita, penampilan kita, gaya hidup kita, tetapi juga cermin yang dapat menembus kedalaman hati dan jiwa kita, yaitu kaca yang paling besar dan tajam, firman Tuhan. Sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal 9 ayat 8. Amsal 9 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan dan kita akan menghafalkannya secara bersama-sama. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pencemooh. Apakah pencemooh itu? Pencemooh ada beberapa arti, yaitu pencaci, pencela, pencatat, atau pengutuk, pengkritik. Itulah pencemooh. Ada beberapa kata ya, kandungan dari pencemooh, pengkritik, suka mencatat, pencaci, pencela, juga pengutuk. Pencemooh adalah orang yang selalu menghina atau berkata buruk tentang sesama. Seseorang yang selalu menghina atau berkata buruk terhadap sesamanya. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bahwa pencemooh ini bukan sesuatu atau seseorang yang disukai oleh Allah, tentu dibenci oleh Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 20 Bapak Ibu Saudara, bahwa pencemooh itu akan habis, pencemooh itu akan dilenyapkan. Kita sama-sama membuka Yesaya 29 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Dikatakan bahwa orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Setiap perkataan dari seorang pencemooh mengandung perkataan orang yang jahat, karena mengkritik, mencela, suka mengutuk. Mengutuk ini apalagi Bapak Ibu Saudara, tentu hal ini di luar kehendak Tuhan, di luar apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, juga saya. Dan juga dikatakan pencemooh akan habis, artinya akan dihukum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka akan diadili, bahkan mereka akan dihukum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang kehidupan pencemooh, di mana seorang pencemooh itu orang selalu berkata tidak benar, tidak adil, menjelekkan orang lain, dan tidak suka menerima atau melihat kelebihan orang lain. Dan terkadang pencemooh itu bisa berkata-kata hal yang mengutuk orang lain karena memiliki rasa iri hati. Oleh karena itu hati-hatilah dengan hati kita supaya jangan sampai terjebak dengan rasa iri hati. Karena kita akan menjadi seorang pencemooh, tidak pernah mau menerima kelebihan, kesuksesan, kesejahteraan orang lain karena tidak kita alami di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Dalam kata lain dikatakan, janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Dan juga dapat dikatakan dalam kata lain, janganlah mencela orang yang tidak mau diajar, ia akan membencimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang pencemooh yang setiap harinya hanya mengerumpi ya, contoh sehari-hari, ngerumpi, membicarakan nama orang, menjelekkan orang lain, bahkan tidak cukup menjelekkan. Dia akan berupaya, berusaha sampai orang itu disakitinya, sampai orang itu terjatuh.
Itulah hal-hal yang diinginkan oleh seorang pencemooh. Dan saya percaya keluarga GPI Elsade Magelang tidak ada yang kehidupannya seperti pencemooh. Seperti bukan pencemooh Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu kadang-kadang saya Bapak Ibu juga belajar. Apakah saya ini juga mirip atau sama seperti seorang pencemooh? Karena pencemooh itu tadi kita udah belajar. Dia sering mencaci orang lain, dia pencela, dia pengutuk, dia suka mengkritik. Saya juga belajar dari bagian firman Tuhan ini, apakah saya seorang yang mengkritik untuk menjatuhkan orang lain? Ataukah di dalam hidup saya, kita semua, kita sering mengkritik orang lain dengan tujuan baik. Supaya orang itu lebih lagi dari hari-hari sebelumnya atau dari hari ini. Besok dia akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Itu kritik yang membangun. Janganlah mencela orang yang tidak mau diajar karena ia akan membenci kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan pencemooh itu akan membenci kita ketika kita memberikan teguran, ajaran, apalagi ketika kita menemukan kekurangan, kesalahannya, kita memberikan teguran, masukan baik sekalipun, dia akan menolak. Mungkin di depan kita mau menerima masukan itu, tetapi di dalam hati menggerutu, bahkan amarah itu timbul dan kita menjelekkan orang yang sudah menyatakan atau menemukan kesalahan kita sehingga dia menyatakan kesalahan kita kepada diri kita. Apalagi kalau orang itu menyatakan kekurangan atau kesalahan kita kepada orang lain, tentu kita sangat tidak menerimanya, bahkan kita akan marah. Bapak Ibu, memang kesalahan orang ketika kita ingin mengkritiknya dengan tujuan untuk membangun. Jangan kita ceritakan kepada pribadi orang lain. Lebih baik firman Tuhan katakan, datanglah ketemu orangnya 4 mata. Kita menegur, kita memberikan saran, memberikan petunjuk kepadanya dengan 4 mata. Karena itu lebih baik ketimbang kita mengkritik orang lain, kita membicarakannya di luar, tidak akan ada hasil. Hanya ada keburukan yang menimpa hidup kita. Karena menyimpan kesalahan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, sama saja kita sedang menggali lubang untuk diri kita sendiri. Pencemooh tidak suka terhadap teguran atau kritik atau ajaran yang menyatakan kesalahan mereka, bahkan kekurangan mereka. Ia cenderung untuk membenci orang yang menegur atau memberikan nasihat. Mereka juga cenderung menganggap masukan sebagai serangan bagi pribadi mereka. Ia cenderung menganggap ajaran atau kritikan orang lain sebagai serangan pribadi hidup mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ada 2 hal yang firman Tuhan ingatkan kepada saya, kepada kita semua, yaitu jangan mengecam pencemooh karena ia akan membenci kita. Dan juga dikatakan, kecamlah orang bijak maka kamu akan dikasihinya, maka engkau akan dikasihinya, firman Tuhan katakan. Berbeda seorang pencemooh dengan seorang yang dikatakan bijak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang bijak ketika kita menemukan kesalahannya dan menceritakan atau memberikan teguran, mereka akan menerimanya dengan baik. Mereka akan menghargai Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan ajaran atau menyatakan kesalahannya. Puji Tuhan, dalam kehidupan seorang yang bijak, mereka mau menerima setiap teguran, setiap kesalahan yang mungkin diungkapkan oleh orang lain sebagai masukan dalam kehidupan seorang yang bijak. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita dapat bercermin kepada ayat firman Tuhan ini. Apakah kita seorang yang bijak atau mungkin hari-hari kita kemarin maupun hari ini kita masih menjadi bagian dari seorang pencemooh. Lalu tentang seorang yang bijak dikatakan, kecamlah orang bijak maka engkau dikasihinya. Orang bijak tidak takut, tidak marah bila diberi masukan. Apakah Bapak Ibu adalah orang bijak ketika diberi masukan, ketika diberi arahan, tidak menjadi marah? Mereka tidak akan menjadi marah ketika diberi masukan. Orang bijak tidak akan marah bila dikecam atau diberi teguran yang keras. Dikecam itu artinya diberi teguran yang keras. Orang bijak tidak akan menjadi marah, tetapi mereka akan bersyukur, menjadikan bagian itu sebagai bagian untuk menyatakan keberhasilan di hari esok bagi orang bijak.
Dan orang bijak juga ia mampu menerima dan mengelola kritik sebagai saran untuk membangun dirinya. Ini poin yang paling penting bagi saya, bagi kita semua. Untuk menerima dan mengelola kritik itu sebagai saran untuk membangun diri kita di hari-hari depan kita. Dan juga dikatakan orang bijak itu ia memiliki kelenturan hati dan kelembutan hati yang luar biasa terhadap kritikan, terhadap teguran keras, terhadap orang-orang yang sinis mungkin di dalam kehidupannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu yang pahit janganlah cepat dimuntahkan. Demikian juga segala sesuatu yang manis jangan cepat kita telan. Artinya kita sebagai orang-orang yang bijak harus mampu mempertimbangkan dan menerima saran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang bijak saat dinasehati akan menerima nasihat itu. Bagaimana sikap kita ketika kita dinasehati? Bagaimana reaksi kita ketika kita diberikan teguran? Apakah kita memusuhi masukan itu, memasuki pribadi yang memberikan teguran keras atau nasihat? Saya percaya keluarga besar GPD Elsade Magelang tidak akan melakukan hal itu, tetapi menganggap teguran keras atau cekaman yang kita terima itu sebagai hal yang membangun diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua teguran itu tidak harus juga kita menolak, tetapi semua teguran itu dapat juga kita terima karena ada teguran-teguran atau masukan dari orang lain yang berguna bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila kita menutup telinga terhadap masukan, kita kehilangan kesempatan untuk diperbaiki dan dijaga oleh masukan yang baik dari orang lain. Tetapi ketika kita mendengarkan, menerima masukan, sangat berguna, menuntun saudara dan saya lebih bijaksana dan penuh pertimbangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, memperkaya kita dengan firman-firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan menghafalkan ayat ini. Kita belajar sampai kita dapat mengucapkannya tanpa melihat catatan Bapak Ibu Saudara ya. Amsal 9 ayat 8, janganlah mengecam orang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau menyaksikan kesaksian baik mujizat dalam pribadi, dalam keluarga, mujizat kesembuhan, mujizat yang dialami, pemulihan keluarga dan lain-lain sebagainya dapat disalurkan di nomor 081327420088. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami bercermin melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau periksa diri kami mau menjadi orang-orang bijak Tuhan. Tidak mau menjadi pencemooh, karena pencemooh itu Engkau tidak kehendaki. Bahkan mereka akan dilenyapkan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami keluarga GPD Elsade Magelang. Memberkati semua umat-Mu yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Ya Allah, Engkau sumber segala kasih karunia yang telah memanggil keluarga GPD Elsade Magelang dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan keluarga GPD Elsade Magelang. Dan kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.